Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan prinsip-prinsip umur simpan yang dibuat oleh yang pertama, Elizabeth Nussey, yang kedua, Imelda Stefania Horikoten, yang ketiga, Maria Anita Goo. Kami dari program studi teknologi pangan, jurusan tanaman pangan dan hortikultura. Keamanan pangan versi mutu pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Yang kedua, pangan harus terbebas dari hal yang membahayakan konsumen ketika dikonsumsi, bahaya kimia, biologis, dan fisik. Yang berikut harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi, diolah, sebelum diedarkan atau diperdagangkan, menerapkan persyaratan sanitasi dan higienik, BTP, jenis dan batas maksimum yang harus diizinkan, kemasan pangan yang sesuai. Yang berikut spesifik untuk setiap produk pangan. Yang berikut mengalami penurunan selama disimpan. Jenis mutu bahan pangan. Yang pertama, mutu indrawi atau sensori. Yang kedua, mutu fisik. Yang ketiga, mutu kimia. Yang keempat, mutu mikrobiologi. Mutu produk pangan. Yang pertama, mutu eksternal. Kriteria mutu yang dapat diindra, dilihat, diraba tanpa harus dicicip konsumen. Yang pertama, warna berupa intensitas, gloss, keragaman. Yang kedua, bentuk berupa rasio antara dimensi keseragaman. Yang berikut, bau berupa aroma. Yang berikut, ukuran berupa dimensi, berat, dan volume. Yang berikut, bentuk berupa kondisi permukaan, halus atau kasar. Yang berikut, penampilan, ada tidaknya kerusakan cacat, dan lain-lain. Identifikasi kriteria mutu. Mutu sensori antara lain berupa warna, tekstur, aroma, dan rasa. Faktor yang mempengaruhi mutu produk pangan berupa gesekan, pH, oksigen, cahaya, suhu, air, interaksi internal, benturan, stres fisik, tekanan, inhibitor, katalis. Mutu sama dengan F, air, oksigen, pH, suhu, waktu. Teknologi pangan meminimalkan kerusakan akibat yang mempengaruhi mutu dan umur simpan. Yang pertama, karakteristik produk. Yang kedua, teknologi pengolahan. Yang ketiga, pengemasan dan tek pengemasan. Yang keempat, kondisi penyimpanan, distribusi, dan handling. Umur simpan ditentukan oleh faktor karakteristik yang paling cepat rusak. Yang pertama, mutu bahan baku yang mana mutu rendah, penanganan sembarangan. Yang kedua, kondisi pengolahan, yakni kondisi sanitasi kurang baik, praktek pengolahannya kurang baik. Berikut, kondisi pengemasan yang mana pemilihan pengemasan salah, proses pengemasan kurang baik. Yang berikut, kondisi penyimpanan, distribusi,
yakni penjajahan kurang baik, pengendalian suhu tidak baik, pengendalian kelembaban tidak baik, penanganan tidak baik. Faktor eksternal: lingkungan penyimpanan, pengaruh suhu penyimpanan, mempercepat reaksi kimia dalam produk. Yang pertama, reaksi Maillard, pembentukan warna coklat. Yang kedua, oksidasi lemak, ketengingan. Yang ketiga, oksidasi komponen sensitif oleh suhu, kehilangan vitamin C, D, H, atau EPA. Yang ketiga, yang keempat, pertumbuhan mikroba berupa kapang, bakteri, dan ragi. Kerusakan kimiawi: 1. Dapat terjadi selama proses pengolahan dan penyimpanan. 2. Melibatkan faktor internal, bahan pangan sendiri, dan faktor eksternal lingkungan, berupa suhu, kelembaban, oksigen, dan cahaya. Contohnya, reaksi oksidasi lemak tinggi, reaksi pencoklatan, non-ensimitasi, gula tambah protein, perubahan warna dan aroma. Pengendalian kerusakan kimia antara lain: yang pertama, pengendalian suhu. Semakin rendah suhu, kecepatan reaksi menurun. Yang kedua, penggunaan antioksida menghambat reaksi oksidasi. Yang ketiga, penggunaan kemasan vakum, gas inlet menghambat interaksi dengan oksidasi. Produk pangan olahan: yang pertama, produk pangan mengalami penurunan mutu selama penyimpanan, berupa interaksi antara komponen kimia dalam produk, interaksi komponen kimia dengan lingkungan, suhu, dan kelembapan ruang penyimpanan, oksigen, dan sebagai berikut. Yang kedua, penurunan mutu produk dihambat dengan penggunaan kemasan yang sesuai, kondisi penyimpanan, dan faktor lainnya yang dapat dikendalikan. Yang ketiga, memiliki batas kedaluarsa. Mengapa mutu produk pangan menurun? Yang pertama, reaksi antara komponen pangan selama penyimpanan. Kedua, interaksi kimia antara komponen pangan dengan lingkungan berupa suhu, kelembaban, oksigen, cahaya, logam, dan sebagai berikut. Yang ketiga, pertumbuhan mikroba berupa kapang, kamir, dan bakteri. Yang berikut, penanganan yang salah selama penyimpanan atau distribusi. Yang berikut, kerusakan fisik, misal kemasan bocor dan penyok. Contoh penurunan selama penyimpanan: yang pertama, reaksi Maillard menyebabkan perubahan warna. Semakin tinggi suhu, laju kerusakan meningkat. Yang berikut contoh: susu berangsur kecoklatan akibat reaksi antara gula prereduksi dan gugus amin berupa asam amino dan protein. Yang berikut, oksidasi asam lemak tidak jenuh memicu pembentukan bau tengik untuk produk yang digoreng. Laju kerusakan dapat dipicu oleh suhu, oksigen, cahaya, enzim, dan liposigenase. Contohnya, keripik kentang berangsur dingin selama disimpan. Faktor penyebab penurunan mutu produk pangan berupa faktor internal, kondisi produk, bahan baku, formulasi, kondisi pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Yang berikut faktor eksternal: lingkungan, kondisi penyimpanan, distribusi, dan penjajahan. Kinetika penurunan mutu produk ordinal. Yang pertama, mutu override quality, pangan beku, percoklatan non-enzimatis, orde pertama.
Yang berikut kehilangan, kerusakan vitamin. Yang berikut inaktivasi perubahan mikroba. Yang berikut kerusakan warna oksidatif. Yang berikut kerusakan tekstur karena panas. Pendugaan dan pengendalian umur simpan pada produk pangan. Yang pertama pengertian mutu antara lain. Titik pertama, masyarakat suatu negara dengan pangan berlimpah memilih berdasar mutu, rasa, penampakan, dan kandungan zat gizi. Titik kedua, memiliki dengan menggunakan panca indera, penglihatan, peraba, pembau, berasa, dan pendengar. Strategi inovasi dan pengembangan mutu produk pangan antara lain. Yang pertama, memenuhi permintaan dan keinginan konsumen. Yang kedua, memenuhi persyaratan dalam berbagai peraturan-peraturan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan persyaratan perdagangan global. Yang berikut, memenuhi standar kualitas dan ekonomi usaha yang memadai. Mutu adalah hal-hal tertentu yang membedakan produk satu dengan yang lain, terutama yang berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Standar atau syarat mutu. Yang pertama, sebagai salah satu spesifik yang harus dipenuhi. Tahapan yang pertama, identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Yang kedua, identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Produk pertama, biskuit dengan isian krim dan gula. Deskripsi produk. Yang pertama, bahan baku: terigu, gula, lemak nabati, glukosa, sirup jagung, baking powder, lecithin, garam, prisalvan. Yang kedua, suhu penyimpan, suhu ruang 28 derajat Celcius. Yang ketiga, kemasan primer, metalizen plastik. Yang keempat, teknologi pengawetan, baking. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, tekstur, melempem. Yang kedua, rasa, sensori. Yang ketiga, aroma teknik. Yang keempat, warna. Produk kedua, tepung kedelai premix. Deskripsi produk. Yang pertama, bahan baku tepung kedelai premix vitamin A. Yang kedua, suhu penyimpan, suhu ruang 28 derajat Celcius. Yang ketiga, kemasan primer, plastik. Yang keempat, teknologi pengemasan, pengeringan. Produk ketiga, kopi instan. Deskripsi produk, bahan baku kopi instan, gula, krim nabati, flavor mocha. Suhu penyimpan, suhu ruangan 28 derajat Celcius. Kemasan metalized plastik. Teknologi pengawetan, drying low A. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, aroma, ketengikan. Yang kedua, rasa menyimpang. Yang ketiga, warna menjadi coklat. Yang keempat, tekstur penggumpalan. Konsep aktivitas air, kurva isotermisopsi air, dan hubungannya dengan ukur simpan produk pangan. Yang pertama, air berperan penting dalam menentukan karakteristik sistem pangan. Kedua, karakteristik fisik dan tekstur produk pangan.
3. Stabilitas kimia. 4. Pemahaman interaksi kimia fisik antara air dengan komponen bahan pangan. Perbaikan proses dan pengemasan, mendapatkan dan meningkatkan mutu, tekstur, serta stabilitas produk pangan. Percobaan pertukaran uap persen kelembapan relatif atau relative humidity. Relative humidity sama dengan tekanan uap air parsial di udara ruangan penyimpanan per tekanan uap air murni pada suhu yang sama kali 100%. Definisi potensi kimia dan aktivitas air. A. Berdasarkan konsep termodinamika, bila potensi kimia suatu bahan atau ingredient nilainya sama, bahan akan berkesetimbangan dan perubahan total antara keduanya sama dengan nol. B. Bila suhu konstan dan nilai serta R konstan, maka nilai aktivitas air pada karkes dan keju akan sama. Bagaimana perpindahan air ketika crackers dan keju disetimbangkan dalam sebuah wadah tertutup? Relative humidity 75 derajat, suhu 31 derajat Celcius, yakni A. Tidak akan terjadi pertukaran air karena kedua produk saling berkesetimbangan. B. Air dalam crackers dan air di dalam keju keduanya memiliki status termodinamika yang sama menurut kandungan potensi kimia. Isotermi sorpsi air. Hubungan antara kadar air kesetimbangan dan aktivitas air pada suhu tertentu. Pangan dengan kandungan air yang berbeda akan memiliki aktivitas air yang berbeda, tergantung pada interaksi antara air dengan bahan padatan.